Ainz kemudian menggunakan gerbang teleportasinya. Dan dia, bersama Aura dan Mare, tiba di sebuah tebing. Dia memerintahkan mereka berdua untuk mulai mengintai musuh di area itu. Dan mereka berdua pun berkata, "Ya tuanku." Dia kemudian bertanya-tanya di mana pemilik item dunia yang mengendalikan Shaltir. Bertanya-tanya mengapa dia tidak ada di sini. Sementara itu, Albedo dan Cocytus duduk dan menonton Ainz. Kemudian, Demiurge juga muncul. Dia terkejut dan bertanya mengapa mereka membiarkan Ainz sama pergi sendirian. Albedo menjawab bahwa itu adalah keputusan Tuan Ainz. Kita harus mematuhinya. Demiurge marah dan berkata bahkan jika itu memang adalah keputusan Ainz, membiarkannya pergi sendirian dapat membahayakan hidupnya. Albedo dengan tenang memberitahu bahwa Ainz sama sudah berjanji bahwa dia akan kembali ke Nazarik setelah mengalahkan Shaltir. Dan Albedo percaya pada kata-kata tuannya. Demiurge pun semakin marah, dan dia memutuskan untuk pergi membantu Tuan Ainz. Saat Demiurge mencoba pergi, dia ditahan oleh Cocytus. Demiurge bertanya apa yang akan mereka lakukan jika terjadi sesuatu pada Ainz sama. Menyuruh mereka untuk membiarkannya pergi. Albedo pun dengan tegas menyuruh Demiurge untuk percaya pada Ainz sama. Dia pasti akan kembali. Demiurge pun duduk kembali, dan mereka memutuskan untuk melihat apakah Ainz bisa memenangkan pertempurannya. Terlihat Ainz masih berjalan melewati hutan, dan dia berjanji untuk menghancurkan siapapun yang melakukan ini pada Shaltir. Setelah dia sampai di tempat Shaltir berada, kita mengetahui rencana Momonga, yaitu dia akan menghidupkan Shaltir kembali setelah dia membunuhnya. Tetapi dia sadar bahwa ini adalah taruhan besar, karena dia juga tidak yakin apakah hal itu akan berhasil. Ainz pertama-tama menggunakan skill Body of Effulgent Beryl, untuk melihat apakah ini akan memicu Shaltir untuk menyerang. Namun tidak terjadi apa-apa, karena itu bukan serangan langsung. Sebelum melakukan serangan yang sebenarnya, Momonga mulai mempersiapkan dirinya dengan menggunakan buff Blast of Magic, Great Magic, Triple Maximum Magic, Draconic Power, peningkatan sensor, dan belasan buff lain yang dia perlukan. Momonga mulai mengisi sihir tingkat super, yang bahkan melampaui sihir tingkat 10. Sementara Albedo mengawasinya bersama Demiurge dan Cocytus, Ainz berpikir masih tidak ada musuh yang muncul. Bertanya-tanya apakah musuhnya masih mengawasinya dari kejauhan. Dia kemudian mengeluarkan gelangnya dan memakainya. Terakhir, dia mengeluarkan 6 stik berbeda, dan meletakkannya di sabuknya satu persatu, di mana sekarang dia telah siap untuk bertarung. Dia pun mulai menggunakan sihir tingkat supernya yang bernama Fallen Dawn, yang mampu menciptakan sebuah ledakan besar, membersihkan area di sekitarnya untuk pertarungan mereka. Setelah debunya mereda, Shaltir masih berdiri dan mulai tertawa. Dia berkata bahwa sungguh luar biasa bahwa dirinya harus membunuh pria kuat seperti Ainz sama. Ainz bertanya mengapa Shaltir masih memanggil dirinya Ainz sama. Shaltir menjawab bahwa makhluk agung sepertinya memang pantas dipanggil dengan Ainz sama. Ainz kemudian bertanya pada Shaltir siapa tuannya sekarang. Shaltir pun berhenti sejenak, dan bingung sendiri mengapa dia harus melawan Ainz. Tetapi dia hanya bisa mengingat bahwa dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawan dan menghancurkan siapapun yang menyerangnya. Dia pun mulai meluncur ke arah Momonga. Tetapi saat dia bergerak lebih jauh, sebuah ledakan tercipta, di mana dia telah menginjak ranjau yang sudah ditempatkan oleh Ainz. Ainz meminta maaf karena melakukan ini padanya. Dia kemudian menggunakan skill gravitasi Maelstrom, melemparkan sebuah bola spiral ke Shaltir. Tetapi Shaltir menggunakan dinding batu untuk menahan serangannya. Ainz segera menggunakan sihir maksimal Hold of Rib and Bones, yang seketika muncul dan menahannya. Namun, Shaltir dengan cepat terbang ke atas. Ainz memperingatkan Shaltir bahwa dia telah menyiapkan berbagai jebakan di area ini, dan menyarankan agar Shaltir terus mengepakkan sayapnya di udara. Shaltir berkata bahwa dia tidak akan terjebak dalam perangkap Ainz sama. Dia mulai turun, berencana untuk melawan Ainz sama dalam pertarungan jarak dekat. Shaltir berpikir bahwa dia harus segera memadamkan MP milik Ainz. Karena kekuatan Ainz sebagai pengguna sihir hanya bergantung pada MP. Shaltir pun menggunakan esens mana untuk melihat berapa banyak MP Ainz yang tersisa. Tetapi seperti yang dia khawatirkan, Ainz masih memiliki banyak sekali MP. Dia juga kesal melihat Ainz tidak mengenakan item tingkat dewa untuk bertarung melawannya. Sebelum memulai pertarungan lagi,
Shaltir menggunakan regenerasi untuk memulihkan lukanya. Ainz tidak akan membiarkannya, sehingga dia pun menggunakan skill gravitasi Maelstrom untuk menghentikannya. Shaltir menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan itu, tetapi Ainz mengaktifkan skill delete teleportasinya, dan dia menggunakan Drifting Mastermind untuk meledakkan Shaltir. Shaltir berhasil menghindarinya, tetapi Momonga menggunakan skill Astral Smite. Dia menembakkannya ke arah Shaltir dan berhasil mengenainya, sehingga Shaltir pun terpaksa turun ke tanah. Momonga kemudian menggunakan skill tombak tulang seribu dan menembak untuk menyerangnya. Tetapi Shaltir melarikan diri dengan teleportasinya. Momonga segera menyerangnya lagi, tetapi Shaltir melindungi dirinya sebelum terkena serangan. Ainz terkejut karena dia belum pernah melihat Shaltir menggunakan skill itu sebelumnya. Shaltir tertawa dan berkata bahwa dia penasaran seberapa lama Ainz sama bisa bermain. Dia kemudian menciptakan sebuah tombak pemurnian dan melemparkannya pada Ainz. Skill itu mengunci Momonga dan mengenainya tepat di dadanya. Tombak itu adalah senjata elemen suci yang sangat efektif untuk melawan pengguna sihir manapun. Shaltir pun kembali menyerang dengan tombak itu, namun Ainz berkata jangan meremehkannya dan menggunakan skill tebasan realita, memberikan damage yang sangat besar pada Shaltir. Namun, dia segera pulih dengan mudah. Ainz pun terkesan melihat skill regenerasinya. Shaltir mengejek Ainz, mengatakan bahwa Peroroncino sama yang memberikannya skill ini. Dan ini adalah bukti bahwa Peroroncino lebih kuat dari Ainz sama. Ainz dengan tegas berkata bahwa tidak peduli skill sekuat apapun yang kau miliki, sihirku lebih unggul darimu. Shaltir mengeluarkan tombak sihirnya, berkata jika begitu, aku tidak akan kalah. Ainz menggunakan tebasan realitanya lagi, sementara Shaltir melemparkan tombaknya ke arah Ainz. Dan mereka berdua pun saling menerima damage. Shaltir kemudian memeriksa MP Ainz, dan kini sudah jauh lebih rendah dibanding dirinya yang masih memiliki banyak MP. Ainz menggunakan skill petir besar, sedangkan Shaltir menggunakan skill Nova Vermilionnya. Skill apinya pun membakar Ainz, sementara skill Ainz menyetrumnya. Shaltir melihat bahwa sihir api tidak mempan terhadap Ainz, dan berkata bahwa Ainz sepertinya telah memprediksi untuk melawan sihir api. Ainz pun menjawab bahwa mempelajari kelemahan musuh adalah hal yang wajar. Ainz kemudian menggunakan sihir maksimal kegelapan sejati, dan Shaltir menggunakan sihir maksimal cahaya cemerlang. Keduanya menerima damage, tetapi Shaltir tersenyum saat dia melihat bahwa kali ini Ainz kesakitan, mengungkap kelemahan Ainz terhadap sihir suci. Demiurge terkejut melihatnya, dan bertanya pada Cocytus apa yang sedang terjadi. Cocytus pun menjelaskan bahwa jubah Ainz sama hanya fokus pada perlindungan terhadap serangan api, namun tidak dengan sihir suci. Setelah beberapa pertarungan, Shaltir melihat bahwa Ainz masih jauh lebih unggul dirinya dalam pertarungan sihir, bahkan dengan serangan sihir sucinya. Tetapi dia senang bahwa dia bisa menurunkan MP Ainz cukup banyak. Ainz menggunakan beberapa sihir pertahanan untuk perlindungan sihir. Shaltir pun kini memutuskan untuk menyerangnya secara fisik. Saat dia bersiap untuk menyerang, Ainz berkata ini adalah pertarungan yang merugikan bagiku. Dan Shaltir bertanya mengapa kau tidak mundur. Ainz menjawab bahwa dia tidak akan lari dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin guild. Mereka pun melanjutkan pertarungan, di mana Shaltir mulai mengeluarkan sayap dan menggunakan skill pemanggil kelelawar. Ainz menggunakan topan hiu untuk mengcounter kelelawar itu. Namun Shaltir tiba-tiba muncul dari angin itu, menghindari serangan Ainz dan menusuk dadanya. Shaltir menyerap MP-nya, dan Ainz mengaktifkan Body of Fulgen. Berhasil menghilang dan mundur dari serangan itu, membalasnya dengan dinding skeleton untuk melindungi dirinya. Shaltir menggunakan Force Explosion untuk meledakkan Ainz. Dan ketika dia menciptakan lubang di dinding itu, Ainz melepaskan segel sihir besar. Serangan itu menembakkan anak panah yang mengikuti Shaltir dan berhasil mengenainya. Dia kemudian menggunakan penghancur sihir untuk membelokkan anak panah yang tersisa dan terbang ke arah Ainz, hingga mendorongnya mundur. Ainz menggunakan skill terbang untuk mencoba mengontrol tubuhnya. Dia melihat bahwa Shaltir telah pulih, dan dia menggunakan beberapa tebasan realita saat Shaltir menerjang ke arahnya. Sebuah tebasan mengenainya, sehingga Shaltir pun menggunakan perisai negatif impact sekali lagi dan menghempas Ainz ke tanah. Shaltir turun, dan menggunakan skill kartu as terakhirnya yang bernama Einarjar, yang menciptakan sebuah klon suci dirinya sendiri. Shaltir menggunakan skill pemanggil sekali lagi. Namun kali ini, banyak makhluk lain muncul. Ainz mulai berpikir bagaimana cara menghadapinya.
Tetapi Einarjar tidak memberinya waktu untuk berpikir dan mulai menyerangnya. Sementara Shaltir mulai menyembuhkan dirinya menggunakan hewan-hewan itu dengan membunuh mereka. Ainz menghindari klon itu dan kemudian menggunakan skill Goal of All Life is Dead. Dan kemudian memperlebar sihirnya untuk meningkatkan jangkauan skill jeritan Banshee-nya, di mana jam sihir mulai muncul di belakangnya, dan hitungan mundur dimulai. Sementara klon itu terus menerjang menyerang Ainz. Namun hitungan mundurnya selesai, dan sihirnya diaktifkan. Ainz berkata bahwa ini adalah akhirnya, dan semua di sekelilingnya seketika menghilang, menciptakan sebuah ledakan dahsyat, hingga membuat arena pertarungan menjadi gurun pasir. Yang tersisa hanyalah Ainz, Shaltir, dan butiran pasir. Shaltir menjelaskan bahwa dia bisa hidup kembali berkat item yang diberikan oleh Tuan Proroncino. Shaltir mulai berjalan menuju Ainz, karena kini Ainz memiliki MP lebih sedikit darinya, dan Shaltir yakin bahwa dia akan menang. Dia bertanya apakah Ainz memiliki kata-kata terakhir. Namun Ainz menjawab, berkata bahwa jika Shaltir bertarung dengan hati-hati, aku tidak akan bisa menghabisimu dengan cara semulus ini. Ainz menjelaskan bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, menipu musuh dengan informasi palsu adalah hal yang sangat penting. Ainz mengungkapkan bahwa dia telah mengubah jubahnya untuk menipu Shaltir tentang efektivitas serangan sihir sucinya, dan berpura-pura bahwa serangan api tidak berpengaruh padanya. Ainz juga menggunakan status MP palsu untuk menggocek Shaltir. Selain itu, Proroncino pernah memberitahu pada Ainz tentang detail Shaltir saat penciptaannya, sehingga dia pun tahu semua skill yang Shaltir miliki sejak awal. Ainz selama ini berpura-pura tidak tahu, yaitu untuk mendorong Shaltir menggunakan skillnya lebih berani. Ainz menyatakan bahwa dia mengetahui semua tentang Shaltir, hampir sama seperti dengan ciptaannya sendiri, yaitu aktor Pandora. Shaltir pun terkejut mendengarnya, dan menjadi sangat marah. Dia langsung meluncur ke arah Ainz, tetapi Ainz dengan cepat mengaktifkan skill Perfect Warrior untuk menggunakan item milik Touch Me. Mereka pun terlibat dalam pertarungan fisik, seperti yang Ainz sudah rencanakan dari awal. Sementara itu di makam Nazarik, para pelayan sedang menonton mereka. Albedo menyebutkan bahwa itu adalah armor milik Tuan Touch Me sama. Cocytus menjelaskan bahwa seseorang hanya bisa mengenakan armor itu ketika mereka sudah mencapai kekuatan tingkat dunia. Demiurge pun memanggil Ainz sebagai warrior yang sempurna, dan Albedo merasa sangat senang melihat Ainz bisa berpikir sejauh itu. Sementara itu, Ainz menyerang Shaltir. Dia berteriak kesakitan, mengenali bahwa pedang itu adalah milik Tuan Takemika Zuchi-sama, pedang yang sedang dipegang oleh Ainz. Ainz memberitahu Shaltir bahwa Ainz Allgaun tidak mengenal kekalahan, menyatakan bahwa kini kekuatannya 41 kali lipat dari Ainz Allgaun biasanya, dan Shaltir tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk menang sejak awal, membuat Shaltir ketakutan. Ainz seketika meluncur ke arahnya, dan Shaltir melihat sebuah celah. Namun tebasan Ainz mampu menembus armor lengan kiri Shaltir. Shaltir mencoba mengcounternya, tetapi Ainz menjatuhkan senjatanya dan mengeluarkan sebuah stick, memanggil senjata lain yaitu Dual Wield Nishikinrai. Lengan Shaltir putus menerima serangan itu, dan Ainz langsung menyerangnya. Dia menebas lengan kanannya, dan Shaltir menyadari bahwa pedang itu mengandung elemen suci, sehingga dia pun mencoba menendang Ainz. Ainz mengeluarkan senjata lain lagi yaitu tangan raksasa, menghantamnya dan mengirimnya ke langit, membuat kemarahannya semakin menjadi. Namun sebelum dia bisa bergerak, Ainz sudah siap dengan senjata barunya yang dia sebut sebagai busur Howi, di mana senjata itu adalah busur milik Proroncino. Shaltir pun menyadari bahwa semua ini berjalan sesuai dengan rencana Ainz. Ainz mulai melepaskan anak panah ke arahnya. Shaltir mencoba mengcounternya, tetapi dia tidak bisa dan terkena serangan itu. Dia dengan marah melesat ke arah Ainz. Ainz mematahkan stick lainnya dan mengeluarkan sebuah kapak raksasa yang bernama penghisap darah pelahap daging. Melihat pertarungan itu, Cocytus menyatakan bahwa Ainz sama telah menang. Demiurge bertanya mengapa pertarungan itu nampak masih belum selesai menurutnya. Cocytus pun menjelaskan bahwa Shaltir telah menyerah pada pertahanannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangannya. Selain itu, dia sudah tidak punya pilihan lain. Saat mereka menyaksikan pertarungan itu, Albedo berkata bahwa semuanya berjalan sesuai rencana Ainz sama. Kembali ke pertarungan, mereka berdua saling bertukar serangan. Namun Shaltir melihat bahwa Ainz akan kehabisan darah sebelum dirinya. Dia pun mundur dan berkata sepertinya Ainz akan segera kehabisan HP.
Ains pun bertanya, apakah kau benar-benar yakin? Saat itu juga, suara buku-buku Cagama memberitahu Ains bahwa timer di jam tangannya telah habis. Shaltir bingung, sehingga Ains pun menyatakan bahwa ini adalah akhir dari pertarungan mereka. Dia mulai mengubah senjatanya menjadi perisai, membuat Shaltir bertanya apa maksud semua ini. Menyatakan bahwa ia masih memiliki lebih banyak HP dari Ains. Ains pun memberitahu bahwa serangan sihir tingkat super akan menghantamnya. Mendengar hal ini, Shaltir mulai menyerang dengan membabi buta, tetapi Ains memblokir semua serangannya dengan perisainya. Ains berubah menjadi bentuk penyihirnya, dan menggunakan sihir tingkat supernya. Namun sihir itu membutuhkan waktu untuk aktif, sehingga Shaltir pun mengejek Ains, dan bertanya pada Ains mengapa dia menggunakan sihir yang memiliki waktu perapalan yang lama. Tetapi saat itu juga, Shaltir melihat item lain di tangan Ains, yang dapat mempercepat waktu pengaktifan sebuah sihir. Saat Ains menghancurkan item itu, Shaltir mencoba menyerangnya. Tetapi tiba-tiba, sesosok mengerikan sekilas menakutinya dari belakang. Dan saat dia melihat ke belakang, Ains telah menghancurkan item itu dan merapalkan sihir dewa bernama Fallen Dawn, membuat semua yang ada di medan pertempuran berubah menjadi putih. Shaltir pun memuji Ains Olgaun sebagai seorang Lord Agung terkuat di makam Nazarik, dan tubuhnya pun menghilang menjadi debu. Menyadari bahwa pertarungan telah berakhir, Aura segera bangkit dan mulai pergi. Mare bertanya bagaimana dengan pertarungannya. Aura menjawab bahwa Ain Sama telah menang, dan mereka pun kembali ke makam Nazarik. Terlihat semua orang sudah kembali ke ruang tahta Nazarik. Albedo segera memeriksa status NPC, melihat bahwa nama Shaltir telah menghilang. Dan Ains pun bersiap untuk membangkitkan Shaltir kembali. Demiurg berkata bahwa jika hal seperti ini terjadi lagi tuanku, jangan bertindak sendirian, kami akan mengurusnya. Albedo berkata bahwa Ain Sama sangat berharga bagi mereka, karena hanya Ain Samalah satu-satunya Lord Agung yang tidak akan meninggalkan mereka selamanya. Ains berkata kalian benar, dan memerintahkan semua para penjaga makam Nazarik untuk melindunginya. Mereka pun menundukkan kepala mereka dengan patuh. Selanjutnya, Ains memulai proses kebangkitan Shaltir. Harga untuk menghidupkan kembali Shaltir adalah 500 juta koin emas. Dia menggunakan tongkatnya untuk memulai kebangkitannya, dan semua emas-emas itu mulai meleleh, melebur menjadi satu untuk menghidupkan Shaltir. Semua orang menyaksikan prosesnya, dan Shaltir akhirnya hidup kembali. Albedo memeriksa statusnya, dan namanya muncul, menyatakan bahwa Shaltir kini tidak lagi di bawah kontrol pikiran. Ains mendekati Shaltir, dan menutupi tubuhnya karena dia telanjang. Ains membangunkannya, dan saat Shaltir membuka matanya, Ains memeluknya dan berkata bahwa aku senang kau kembali. Meminta maaf karena semua ini terjadi karena kesalahannya. Shaltir berkata bahwa Ains Sama tidak mungkin membuat kesalahan, dan ia langsung memeluk Ains dengan erat. Albedo merasa cemburu, sehingga ia pun menyuruh Shaltir untuk beristirahat. Shaltir kebingungan, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah aku menyebabkan masalah? Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Mendengar perkataan Shaltir, Ains menyadari bahwa Shaltir tidak ingat orang yang menggunakan item tingkat dunia itu padanya. Ains pun menyuruhnya untuk memeriksa tubuhnya. Shaltir mulai memeriksa tubuhnya, dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika dia melihat di balik selimut, dia berteriak histeris, mengatakan bahwa dadanya menghilang. Albedo memarahinya, melarangnya mengatakan hal seperti itu saat berada bersama Ain Sama, dan para penjaga yang lain pun mengejeknya. Demiurg juga memarahinya, membuatnya ketakutan. Saat para penjaga lain memarahi Shaltir, Ains hanya mengawasi mereka, mengingat kembali para anggota guildnya. Dan ketika dia meraihnya, dia ingat bahwa itu bukan mereka. Saat itu juga, Albedo melihat ke arah Ain Sama, menyadari bahwa Ain Sama sedang merasa sedih. Dia mendekati Ain Sama, mengulurkan tangannya. Dan saat Ains menggenggam tangan Albedo, Albedo menariknya, meminta agar Ains menegur Shaltir juga. Kokyutus menyarankan agar Ain Sama memberikan kata-kata yang keras pada Shaltir. Aura berkata jangan ragu untuk menghukum idiot ini Ain Sama, dan Mare berkata jangan terlalu keras Ain Sama. Sementara Demiurg memberitahu Shaltir untuk mendengarkan kata-kata Ain Sama dengan baik. Ain setuju, dan ia mulai tertawa. Semua orang melihatnya dengan seksama. Ains pun kemudian berkata bahwa itu adalah kesalahanku karena meremehkan beberapa hal. Makam Nazarik akan lebih berhati-hati mulai sekarang.
Ainz memberitahu Shaltir bahwa dia tidak bersalah atas apapun, dan Shaltir berterima kasih padanya. Ainz kemudian menyuruh Demiurge untuk memberitahu Shaltir segala sesuatu yang terjadi. Ainz mengaku bahwa dia mungkin telah meremehkan hal-hal kecil, dan sadar dengan fakta bahwa adanya musuh di luar sana yang bisa saja menghancurkan makam Nazarik. Dia pun berencana untuk memperkuat Nazarik dengan membuat pasukan undead yang kuat. Albedo menjelaskan bahwa mayat manusia hanya bisa menghasilkan undead level 40 atau di bawahnya. Tetapi menyebutkan bahwa Aura telah menemukan desa para Lizardmen. Albedo pun menyarankan agar mereka menyerang dan menghancurkan desa para Lizardmen. Di tempat lain di sebuah gereja, seorang pria menundukkan kepalanya kepada para pendeta Theocrasislan. Dia membahas tentang Black Scripture, senjata terkuat yang dimiliki Theocrasislan, yang malah dikalahkan oleh seorang vampir biasa. Lady Kyre sedang sekarat akibat serangan vampir itu sebelum sihir kontrol pikirannya selesai, sehingga mereka pun terpaksa mundur untuk saat ini. Sementara itu di kota Erantel, Envira dan neneknya menuju desa Karn di bawah perlindungan Nabe. Mereka pun berangkat ke desa. Ketika mereka tiba, Henry melambai pada mereka, yang sudah menunggu di luar bersama pelayan berambut merah yang bernama Lupus Regina Beta. Lupus Regina memberitahu mereka bahwa Ainsama telah memerintahkannya untuk menjaga mereka. Di ibu kota kerajaan Restais, hujan dan petir melanda kota. Terlihat Seba sedang menulis sebuah surat, dan Solution dengan seragam maidnya menyajikan teh untuk Sebas. Berdua, mereka menatap hujan dan langit yang hitam. Sementara itu ketua warrior, Gazev Stronov, berlari di bawah hujan. Namun pada saat itu, ia melihat seorang pria duduk di sebuah gang. Ia mengenali pria itu sebagai Brian Uenglaus, pria yang sebelumnya bertemu dengan vampir Shaltir. Ketika Gazev menyebut namanya, pria itu melihat ke atas dan menyebut nama Gazev juga. Keesokan harinya, Momonga masuk ke guild dengan menggunakan plat adamantit barunya yang berkilau. Para petualang kini menjulukinya sebagai Momon sang pahlawan gagak hitam, bersama Nabe sang putri cantik. Mereka membicarakan tentang kemenangan Momon sang pahlawan yang telah membasmi seekor vampir kuat legendaris. Ainz kemudian mendekati petugas guild, meminta sebuah misi baru. Sayangnya, resepsionis itu meminta maaf, menjelaskan bahwa saat ini tidak ada quest yang cukup besar untuknya. Saat itu juga, Ainz mendapat sebuah panggilan, sehingga dia pun berjalan pergi. Saat Ainz keluar, percikan api menyala di matanya, menunjukkan bahwa Momon sang pahlawan bersemangat untuk menjalankan misi barunya. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang gadis bernama Antalin, sedang memainkan sebuah kubus Rubik sambil menunggu Kapten Black Scripture di sebuah lorong. Ia kemudian bertanya apa yang terjadi dalam rapat itu. Sang kapten menyuruhnya untuk membaca detailnya di laporan nanti. Tetapi Antalin bersikeras agar dia menjelaskannya sekarang juga. Kapten itu pun memberitahu Antalin tentang adanya serangan vampir baru-baru ini, yang telah menewaskan 2 anggota Black Scripture dan menyebabkan cedera yang sangat parah pada Lady Kyre. Namun vampir itu telah dikalahkan oleh seorang pria misterius. Antalin bertanya apakah pria yang mengalahkan vampir itu lebih kuat darinya. Mengatakan bahwa ia berharap bisa dikalahkan oleh seseorang yang lebih kuat dan ingin memiliki anak dari pria itu. Why is a strong man so hard to find, Captain? It doesn't matter if he's hideous inside or out. He could even be inhuman for all I care. Best me, and a seed is all I would require. Our legacy would be a child of unmatched strength. Oh, they would make Mommy proud someday. Di tempat lain, seekor naga terbangun ketika teman lamanya yang bernama Rigrid mendekatinya. Naga itu bertanya apakah Rigrid masih bekerja sebagai seorang petualang. Rigrid menjawab bahwa ia telah pensiun setelah menyerahkan posisinya kepada generasi muda yang berhasil mengalahkannya dalam pertempuran. Naga itu mengatakan bahwa Rigrid adalah seorang warrior terkuat di dunia. Tetapi Rigrid menanggapi bahwa ada banyak makhluk yang lebih kuat darinya, termasuk sang naga itu sendiri, jika saja ia tidak menahan kekuatannya. Naga itu kemudian mengingat sebuah pertempuran lama, dan memperingatkan bahwa kekuatan jahat baru telah muncul serta mulai merusak dunia. Karena itu, ia pun meminta Rigrid untuk mengumpulkan informasi mengenai beberapa senjata spesial. Ia juga menanyakan tentang cincinnya. Rigrid menjelaskan bahwa cincin itu telah ia wariskan kepada generasi muda. Naga itu pun menerima keputusannya. Sementara itu di kerajaan, para bangsawan dan sang raja mendiskusikan bagaimana cara menanggapi serangan dari kekaisaran.
Setelah rapat selesai, Raja dan Gazef berbicara secara pribadi mengenai para bangsawan yang lebih mementingkan uang dibanding keselamatan kerajaan. Sang Raja mengatakan bahwa mereka harus menjaga persatuan kerajaan dan meminta maaf karena tidak bisa mengirim lebih banyak prajurit serta perlengkapan tempur lebih awal. Tetapi Gazef mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Raja untuk meminta maaf. Pada saat itu, Putri Renner datang setelah menunggu rapat selesai agar ia bisa berbicara dengan Raja. Renner mengatakan bahwa ia akan berbicara nanti setelah berjalan-jalan, dan sang Raja menyuruh Renner untuk datang ke kamarnya setelah itu. Raja kemudian bertanya pada Gazef, apakah ia bisa mengatur pertemuan dengan Ainz Olgaun. Gazef pun mengatakan bahwa ia akan menyampaikan pesan itu. Di saat yang sama, di sebuah wilayah gurun yang luas, Momon dan Nabe mengamati badai debu. Yang ternyata itu adalah seekor monster basilisk yang dibawa oleh Hamsuke. Saat makhluk itu mendekat, Momon langsung menyerbu ke depan dan menebasnya dengan pedangnya. Setelah itu, Momon mengirim Nabe dan Hamsuke untuk melapor ke guild petualang. Sementara dirinya akan kembali ke makam Nazarik. Kemudian dalam wujud Ainz Olgaun, ia memasuki Nazarik. Ia disambut oleh Mare, yang mengembalikan cincinnya dan memberitahu bahwa Albedo sedang menunggunya. Ainz pun menggunakan cincin itu untuk berpindah ke sebuah ruangan, di mana Albedo menyambut tuannya dengan cara yang tidak biasa, hingga membuatnya terkejut. Welcome home, Lord Ainz. I've been waiting for you. Albedo mengatakan bahwa ia ingin merawat Ainz sang suaminya setelah kembali. Ainz kesulitan merespon hal itu, dan dengan canggung memanggil Albedo dengan panggilan sayang, yang membuat Albedo sangat bahagia. Albedo menyebutkan bahwa sebagai pengantin baru, ia ingin menyambut Ainz dengan pakaian dinasnya, dan bertanya apakah ia boleh mengganti pakaiannya sekarang. Saat Albedo terus berbicara, Ainz menyadari bahwa perilaku Albedo disebabkan oleh perubahan yang pernah ia lakukan pada deskripsi Albedo. Ainz pun segera mengingatkan Albedo untuk kembali pada pekerjaannya. Kemudian, Ainz mengeluarkan peta dunia dari kantong sihir, dan ia membentangkannya di atas meja, menjelaskan bahwa peta itu menunjukkan negara-negara manusia di sekitar wilayah makam Nazarik, dan juga menanyakan tentang perkembangan di hutan. Berpindah ke hutan, terlihat para prajurit sedang menebang pepohonan. Sementara seekor iblis kecil melaporkan diameter wilayah hutan itu kepada Aura. Namun pada saat itu, jam tangan Aura menunjukkan waktu makan siang. Sehingga ia pun memutuskan untuk beristirahat dan berlari menemui Henry, yang telah membawakan makan siangnya, yaitu hamburger favoritnya. Kembali ke kantor Ainz, Albedo memberitahu bahwa Aura sangat menyukai jam tangan pemberian Ainz karena jam itu berisi suara ibunya. Ainz menanyakan apakah ada kabar terbaru dari Sebas di kerajaan Reestais. Albedo menjelaskan bahwa Sebas terus mengirim laporannya secara rutin. Ainz kemudian menunjuk peta dan menjelaskan negara-negara di sekitar mereka, yaitu ada Kekaisaran Baharut di sebelah timur, Pegunungan Dwarf di utara, negara-negara demi-human, dan Holy Kingdom atau Kerajaan Suci di wilayah barat daya. Ia bertanya apakah ada salah satu dari mereka yang bisa menjadi ancaman bagi makam Nazarik. Albedo menjawab bahwa teokrasi Slan mungkin sedang merencanakan balas dendam, sehingga mereka harus tetap waspada. Terakhir, Ainz menanyakan tentang kondisi Shaltir. Albedo pun menjelaskan bahwa Shaltir sedang dalam masa pemulihan. Selanjutnya, adegan berpindah ke sebuah bar, di mana terlihat Shaltir minum tanpa henti, dan menolak untuk berhenti. Pada saat itu, pelayan burung hantu bernama Eclair datang dan memesan minuman biasanya. Ia ingin memberi minuman itu pada Shaltir, tetapi ia malah menumpahinya. Shaltir menyapanya, dan kembali tenggelam dalam keputusasaan, karena merasa bahwa dirinya telah mengecewakan Lord Ainz. Albedo menjelaskan bahwa Shaltir saat ini merasa sangat bersalah, karena ia telah menyerang Ainz saat berada di bawah kendali pikiran. Tetapi Ainz mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan Shaltir. Albedo menyarankan agar Ainz memberikan hukuman kepada Shaltir, agar Shaltir bisa terbebas dari rasa bersalahnya. Ainz pun mempertimbangkan saran itu, mengatakan bahwa ia menghargai saran Albedo. Ainz kemudian menemui Cocytus di ruang tahta, di mana Cocytus melaporkan bahwa semua rencananya berjalan dengan baik, dan memohon restu dari Ainz. Setelah itu,
Ainz mengatakan pada Albedo agar tetap menjaga komunikasi. Sementara ia akan kembali ke guild petualang untuk menyelesaikan sebuah misi. Albedo memperingatkan Ainz agar berhati-hati terhadap musuh yang masih berkeliaran di luar sana. Ainz pun meyakinkan Albedo bahwa ia akan berhati-hati. Dalam pikirannya, Ainz menyimpulkan bahwa pihak yang menyerang Shaltir kemungkinan besar adalah player lain yang sama dengan dirinya. Sehingga ia harus menghindar dan tetap bersembunyi untuk sementara waktu. Di sebuah danau bernama Great Lake, seekor lizardman bernama Zaryusu tiba di peternakan ikannya. Dan ia bertemu dengan kakaknya bernama Shasuryu. Mereka membicarakan rasa ikan hasil ternakan mereka yang lezat. Zaryusu kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali ke desa karena perannya sebagai pengembara. Dan ia berterima kasih kepada Shasuryu yang telah membuat peternakan ini berhasil. Tepat saat mereka akan berpisah, awan gelap tiba-tiba menutupi desa. Sebuah makhluk utusan turun dari langit dan menyatakan akhir bagi bangsa manusia kadal. Utusan itu mengatakan bahwa para lizardmen boleh mengambil tindakan apapun yang mereka inginkan. Tetapi menjelaskan bahwa sang penguasa agung sudah mulai mempersiapkan pasukannya. Dan dalam 8 hari, sang penguasa agung akan menjadikan desa mereka sebagai persembahan kedua dari semua desa lizardmen yang ada. Malam harinya, para tetua desa menyatakan bahwa pilihan terbaik mereka adalah mengevakuasi desa, karena musuh yang mereka hadapi sangatlah kuat. Seorang lizardman mengatakan bahwa mereka sebaiknya menunggu, sementara Zaryusu menyatakan bahwa mereka harus melawan. Lizardman lain mengatakan bahwa Zaryusu seharusnya tidak berada di sini. Tetapi Shasuryu menegaskan bahwa siapapun berhak menghadiri pertemuan ini. Penduduk lain pun mendukung Zaryusu, karena ia adalah seorang warrior yang memegang Frostpain, yaitu sebuah pedang sihir yang dianggap sangat kuat oleh para lizardmen. Zaryusu kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan menang jika bertarung sendirian, dan ia mengingatkan mereka pada perang terakhir mereka. Dahulu, terdapat 7 suku besar para lizardmen, yaitu suku mereka sendiri, yaitu Green Claw, kemudian ada Small Fang, Razor Tail, Dragon Tusk, Yellow Speckle, Sharp Edge, dan Red Eye. Namun karena kekurangan makanan, suku-suku itu saling berperang. Saat itu, suku mereka bersekutu dengan suku Razor Tail dan Small Fang untuk memusnahkan suku Yellow Speckle dan Sharp Edge. Sementara Dragon Tusk memilih untuk tidak ikut terlibat dalam konflik itu. Zaryusu mengatakan bahwa mungkin suku-suku lain saat ini juga berada dalam ancaman. Sehingga ia mengatakan agar mereka harus membentuk aliansi dengan kelima suku yang tersisa. Namun, mereka tidak yakin bahwa mereka bisa bersekutu dengan suku Dragon Tusk dan Red Eye. Tetapi saat itu, Zaryusu menawarkan diri menjadi utusan untuk menemui kedua suku itu. Mendengar itu, Shasuryu pun menyetujuinya. Pada malam hari, terlihat Zaryusu keluar dari danau, menangkap beberapa ikan, dan bertemu dengan Shasuryu yang telah menunggunya. Shasuryu mengatakan bahwa Zaryusu seharusnya menjadi kepala suku menggantikannya. Tetapi Zaryusu menjawab bahwa jika itu terjadi, ia tidak akan bisa menjadi seorang pengembara lagi. Shasuryu kemudian bertanya apakah ide menyatukan suku-suku itu sebenarnya bertujuan untuk mengurangi populasi para lizardmen. Tetapi Zaryusu menyangkalnya, mengatakan bahwa tidak ada cara lain lagi jika mereka ingin bertahan hidup. Dan menyatakan bahwa ia akan menyerang suku lain apabila mereka menolak bergabung dalam aliansi. Zaryusu kemudian memanggil hewan peliharaannya bernama Rororo, dan mengatakan bahwa setidaknya ia akan menegosiasikan bantuan pasukan dari suku lain. Shasuryu terkejut melihat betapa besar Rororo telah tumbuh. Zaryusu pun menaiki Rororo dan mulai pergi, mengatakan bahwa ia pasti akan berhasil. Keesokan harinya di Nazarik, Demiurge bertemu dengan Eclair, menanyakan tentang keberadaan Ainz. Eclair menjawab bahwa Ainz sedang mengunjungi sebuah desa manusia, tetapi Demiurge bisa menemui Nona Albedo. Eclair juga mengatakan bahwa dirinya harus membuktikan kemampuannya dengan bekerja keras, yaitu agar suatu hari nanti, ia mampu menangani segala urusan ketika ia duduk di tahta Nazarik. Mendengar itu, Demiurge bertanya apa saja rencananya untuk mencapai hal itu. Eclair pun menjawab bahwa ia akan memulainya dengan membersihkan seluruh makam Nazarik. Sementara itu, Zaryusu sudah tiba di wilayah suku Red Eye dan meminta pertemuan dengan kepala suku mereka. Pintu pun terbuka, dan seorang tetua menyambutnya, lalu mengantarnya untuk bertemu sang kepala suku. Namun setibanya di kamar sang kepala suku, Zaryusu terkejut ketika mengetahui bahwa kepala suku mereka adalah seorang wanita.
yang memperkenalkan dirinya sebagai Kurusu Lulu. Zaryusu seketika terpikat oleh kecantikannya, dan ia langsung melamar Kurusu saat itu juga. Zaryusu mengatakan bahwa ia sebenarnya datang untuk urusan lain, tetapi ia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Membuat Kurusu menjadi panik, namun Kurusu berhasil menenangkan dirinya. Ia mengatakan bahwa ia terkesan pada Zaryusu karena tidak takut melihat tubuh putih aneh miliknya. Namun Zaryusu memuji tubuh Kurusu, dan ia bahkan menyentuh lehernya. Kurusu pun langsung mendorong Zaryusu menjauh, dan memarahinya karena menyentuhnya tanpa izin. Namun Zaryusu mengatakan bahwa ia tidak ingin memiliki penyesalan sebelum perang dimulai. Ia kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak bisa melawan musuh dengan senjata biasa, dan bertanya apakah suku Kurusu mampu memberi sihir pada senjata mereka, dan juga menahan jeritan para iblis itu. Kurusu menjawab bahwa sebagian besar pendeta di sukunya mampu menahan pengaruh jeritan itu, tetapi hanya dirinya yang mengetahui cara untuk melindungi pikiran dari ilusi. Ia juga mengatakan bahwa sukunya berada di peringkat keempat dalam kekuatan. Zaryusu pun bertanya langkah apa yang akan diambil oleh suku Red Eye. Ia menjelaskan bahwa jika kelima suku memutuskan untuk mengungsi, mereka mungkin akan kembali saling berperang demi makanan. Karena itu, ia menyarankan agar mereka tetap tinggal dan bertarung melawan iblis itu. Ia menambahkan bahwa jika Kurusu menolak, maka ia akan menantang suku Red Eye terlebih dahulu. Tetapi ia berharap mereka bisa menjadi sekutu yang saling bekerja sama. Ketika Zaryusu menanyakan bagaimana suku Red Eye bertahan dari kelaparan pada perang sebelumnya, Kurusu mengungkapkan bahwa demi bertahan hidup, mereka bahkan sampai melakukan kanibalisme. Kurusu menceritakan bahwa kepala suku sebelumnya selalu membawa pulang daging merah setelah mengusir para kriminal dari suku mereka. Namun, mereka tidak sanggup terus hidup dengan cara seperti itu. Sehingga sebuah pemberontakan pun muncul, hingga akhirnya kepala suku sebelumnya berhasil digulingkan. Kurusu merasa malu akan masa lalu itu, dan ia mulai menangis. Tetapi Zaryusu menghiburnya, mengatakan bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat diubah, dan mereka hanya bisa melangkah maju. Zaryusu mengatakan bahwa jiwa Kurusu sangatlah bersih dan indah, membuat Kurusu tersipu malu mendengarnya. Kurusu kemudian mengungkapkan bahwa sukunya telah memutuskan untuk mengungsi. Tetapi Zaryusu menyarankan agar keputusan itu dipertimbangkan kembali. Kurusu bertanya apa yang akan terjadi jika mereka gagal. Zaryusu pun menjawab bahwa mereka semua akan mati. Terkesan dengan keberanian Zaryusu, Kurusu akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan suku Green Claw. Beberapa saat kemudian di gerbang desa, Kurusu menutupi tubuhnya dengan kamuflase dedaunan dan bertanya pada Zaryusu bagaimana penampilannya. Zaryusu mengatakan bahwa ia akan menuju suku Dragon Tesk dan bertanya pakaian apa yang dipakai Kurusu itu. Kurusu menjawab bahwa pakaian itu melindungi kulitnya yang sensitif dari sinar matahari dan mengatakan bahwa ia ingin menemani Zaryusu. Mendengar itu, Zaryusu pun setuju dengan senang hati. Sementara itu di tengah hutan, terlihat sudah berdiri sebuah bangunan. Di dalam, Entoma memberikan beberapa gulungan sihir kepada Cocytus dan memberitahu Cocytus bahwa mereka diperintahkan untuk memantau perkembangan pertempuran melawan para Lizardmen dari tempat ini. Ketika Zaryusu dan Kurusu tiba di desa Dragon Tesk, kepala suku mereka memperkenalkan dirinya sebagai Zenbru, dan ia langsung menuntut Zaryusu untuk berduel. Zenbru memerintahkan seluruh anggota sukunya bahwa jika ia kalah dalam duel itu, maka Zaryusu akan menjadi kepala suku baru mereka, dan tidak seorang pun yang boleh ikut campur. Zenbru meminta Zaryusu untuk tidak menahan diri. Zaryusu setuju, namun dengan syarat bahwa jika dirinya mati, Kurusu harus tetap dibiarkan hidup. Zenbru berkomentar bahwa Kurusu pasti wanita yang sangat istimewa jika Zaryusu mencintainya sedalam itu. Zaryusu pun menyatakan bahwa ia memang sangat mencintai Kurusu, yang membuat Kurusu menjadi malu. Zenbru pun mengatakan agar Zaryusu membuktikan cintanya dengan memenangkan duel. Ia mulai mengayunkan senjatanya, dan duel pun dimulai. Zenbru mendorong Zaryusu mundur, tetapi Zaryusu berhasil menjaga keseimbangannya dan menyerang balik. Senjata mereka saling beradu, hingga Zaryusu berhasil menjatuhkan senjata Zenbru. Namun Zenbru berhasil mendaratkan serangan kuat. Zaryusu kembali menyerang, tetapi Zenbru menggunakan serangan cakarnya. Zaryusu pun menahannya dengan pedang Frostbane-nya. Zenbru kemudian mengatakan bahwa ia pernah dikalahkan oleh pengguna senjata legendaris di masa lalu,
yang meninggalkan bekas luka di seluruh tubuhnya hingga sekarang. Dan ia meminta Zaryusu untuk menggunakan kekuatan Frost Pain-nya. Namun Zaryusu menolak untuk menggunakannya. Zenburu mengatakan bahwa ia tidak berniat menunjukkan belas kasihan, dan ia menendang Zaryusu dengan keras. Penduduk desa bersorak, sementara Kurusu terlihat cemas menyaksikan pertarungan itu. Saat duel berlanjut, Zenburu terus melancarkan pukulan. Tetapi Zaryusu berhasil menahannya satu persatu, hingga tangan Zenburu mulai membeku akibat efek dari Frost Pain. Zenburu akhirnya kelelahan, dan ia menyatakan kekalahannya. Kurusu kemudian melangkah mendekati Zaryusu, dan menyembuhkan luka-lukanya menggunakan sihirnya. Melihat itu, Zenburu bertanya apakah Kurusu juga bisa menyembuhkannya, sehingga Kurusu pun melakukannya. Setelah itu, Zaryusu menjelaskan bahwa pedang Frost Pain-nya melepaskan hembusan dingin kepada siapapun yang menyerangnya. Zenburu pun berkata bahwa dirinya telah meremehkan senjata itu. Zaryusu kemudian bertanya apakah mereka sekarang bisa berbicara, karena ia telah membuktikan kekuatannya. Tetapi Zenburu mengatakan bahwa mereka sebaiknya minum terlebih dahulu. Malam harinya, para Lizardmen menikmati sebuah pesta besar. Pada saat itu, Kurusu mendekati Zaryusu dan Zenburu, menanyakan keputusan yang telah mereka ambil. Zenburu mengatakan bahwa sukunya juga akan bertarung hingga napas terakhir. Namun ia masih ragu apakah mereka benar-benar bisa menang. Zaryusu menjawab bahwa dirinya juga tidak yakin. Menjelaskan bahwa pihak musuh sudah menganggap bangsa Lizardmen lemah, dan musuh kemungkinan memiliki pasukan yang besar. Namun Zaryusu ingin membuktikan bahwa anggapan itu salah, dan ingin menghancurkan kesombongan musuh. Namun, Kurusu masih percaya bahwa mereka seharusnya menyerah demi menyelamatkan lebih banyak nyawa. Zaryusu bertanya pada Kurusu, apakah mereka masih bisa merayakan pesta seperti ini jika mereka diperbudak? Kurusu mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Tetapi Zaryusu meragukannya, mengatakan bahwa musuh mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar itu, Kurusu pun meminta Zaryusu untuk tidak mati. Dan Zaryusu menyetujuinya, berkata bahwa ia tidak akan mati sebelum Kurusu memberikan jawaban akan perasaannya. Keesokan paginya, ketiganya menaiki Rororo, dan mereka tiba di desa Razortail, di mana desa Razortail yang pertama kali akan diserang oleh iblis. Di sana, sudah ada Shasuryu yang menunggu mereka. Ia menyambut mereka, dan menanyakan kepada saudaranya Zaryusu apakah ia membawa kabar baik, dan Zaryusu pun menjawab bahwa ia membawa kabar baik. Zaryusu membantu Kurusu turun dari Rororo, dan Shasuryu bertanya makhluk apa yang Zaryusu bawa ini. Zaryusu memperkenalkan Kurusu sebagai wanita yang ia cintai. Shasuryu pun merasa bangga mendengar bahwa adiknya telah menemukan pasangan yang tepat. Ia memperkenalkan dirinya, dan mengajak mereka menghadiri pertemuan bersama para kepala suku lainnya yang sudah hadir. Dalam pertemuan itu, kepala suku Small Fang yang bernama Sukyu, mengatakan bahwa musuh telah berkumpul di hutan, tetapi tidak melihat adanya sang penguasa agung di sana. Shasuryu mengatakan bahwa jumlah mereka kalah banyak, tetapi Zenburu menyatakan bahwa mereka masih bisa menang. Shasuryu pun mengusulkan agar pasukan dibagi berdasarkan kepemimpinan masing-masing kepala suku. Namun Zaryusu menolak ide itu, mengusulkan pembentukan satu tim yang terdiri dari seluruh kepala suku, agar mereka dapat bertarung bersama di bawah satu komando yang lebih kuat, dan berkoordinasi dengan para prajurit elit dari setiap suku. Semua kepala suku setuju dengan rencana itu, dan Shasuryu pun mengatakan bahwa mereka memiliki 4 hari untuk mempersiapkan pertempuran. Di markas baru di tengah hutan, Cocytus mengamati para Lizardmen melalui cermin sihir, dan ia mulai memerintahkan pasukannya untuk maju. Di tempat lain, Ainz bertanya apakah Cocytus telah memulai serangannya. Pada saat itu, Ainz mendapat laporan bahwa sesuai perintahnya, Cocytus telah mengirim pasukan perang. Sementara Cocytus sendiri tetap berada di markas. Di Danau Great Lake, pasukan skeleton dan zombie mulai berbaris menuju desa. Shasuryu mengatakan pada para Lizardmen agar tidak takut pada musuh, karena leluhur mereka pasti sangat bangga melihat bahwa seluruh suku mereka kini bersatu, dan menyatakan bahwa mereka pasti akan mengalahkan semua musuh mereka. Pada saat itu, para Lizardmen menyerbu menuju pasukan Undead, dan pertempuran pun dimulai. Para kepala suku mengamati dari dataran tinggi, dan menyadari bahwa musuh berusaha mengepung mereka. Shasuryu pun memerintahkan pasukan untuk menggunakan ketapel. Batu-batu pun ditembakkan ke arah Undead, tetapi pasukan musuh membalas dengan serangan panah.
Zaryusu menyadari bahwa pasukan musuh juga bertarung tanpa seorang komandan di garis depan. Shasuryu mengatakan bahwa mereka harus menyusun strategi, sementara Sukyu berpendapat bahwa mereka harus mengurangi jumlah musuh terlebih dahulu. Zenburu mengatakan bahwa ia tidak suka menunggu, tetapi Shasuryu menegaskan bahwa mereka harus menunggu hingga komandan musuh menampakkan dirinya. Di medan perang, para undead hewan buas mulai membantai Lizardmen, tetapi para penyihir Lizard menghentikan mereka dengan menggunakan sihir rawa. Kurusu terkejut melihat betapa kuatnya para Lizardmen setelah seluruh suku bersatu. Melihat para Lizardmen mulai unggul, Cocytus mengirimkan pesan dengan gulungan sihir, menghubungi Demiurge untuk meminta saran, agar ia tidak kalah dalam pertempuran. Namun, Demiurge justru menyuruh Cocytus untuk menggunakan pikirannya sendiri, dan menganggap situasi ini sebagai ujian dari Tuan Ainz untuk menilai kepemimpinan Cocytus. Demiurge juga mengatakan bahwa ini mungkin merupakan cara untuk mengukur kekuatan lawan dengan mengerahkan pasukan yang lemah. Demiurge pun meminta maaf pada Cocytus dan mengakhiri panggilannya. Mendengar itu, Cocytus berpikir sejenak, lalu mengirim seekor undead yang kuat bernama Elder Lich untuk bergabung dalam pertempuran. Di medan perang, Elder Lich muncul dan menyerang para Lizardmen, membuat mereka ketakutan hingga terpaksa mundur. Undead itu mengatakan bahwa melarikan diri tidak akan menyelamatkan mereka, dan ia terus membakar pasukan Lizardmen dengan sihirnya. Melihat itu, para kepala suku mengira bahwa Elder Lich adalah komandan musuh, dan mulai mendiskusikan cara untuk mengalahkannya. Pada saat itu, Rororo mendekati Zaryusu, seolah memintanya untuk menyerang. Sehingga saat Rororo berlari maju, Elder Lich melepaskan serangan bola apinya berulang kali, namun ia heran melihat serangannya tidak mempan pada makhluk itu. Tiba-tiba, Zaryusu melompat dari belakang, dan menciptakan perisai es untuk menahan serangan Elder Lich. Dengan itu, Zaryusu, Zenburu, dan Kurusu segera berlari menuju Elder Lich sambil menahan serangan apinya. Elder Lich mengganti serangannya menjadi petir, tetapi Zenburu dengan sigap melangkah maju dan menyerap serangan itu. Elder Lich kemudian memanggil para prajurit skeleton, dan memerintahkan para Lizardmen untuk menyerah. Namun Zaryusu menolak, yang membuat undead itu murka. Ia pun langsung mengirim para skeletonnya untuk menyerang. Saat Zenburu melawan para skeleton itu, Zaryusu menyerbu menuju Elder Lich. Undead itu seketika menjebak Zaryusu ke dalam sihir kegelapan, tetapi Kurusu berhasil membebaskannya. Melihat itu, Elder Lich marah, dan menyerang Kurusu dengan sihir petirnya. Hal itu membuat Zaryusu murka, dan ia pun menghadapi Elder Lich dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah menghancurkan skeleton terakhir, Zenburu roboh karena kelelahan, sementara Kurusu juga nampak sudah melemah, namun ia masih berusaha menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Zaryusu. Ketika Elder Lich bersiap menyerang, Zaryusu menggunakan Frostpain untuk menciptakan kabut tebal, membuat undead itu tidak bisa melihat. Dengan itu, Zaryusu berhasil menusuk matanya. Namun Elder Lich mencekik Zaryusu, dan keduanya bergumul sengit. Pada saat itu, Zaryusu mulai memikirkan teman-temannya. Ia pun mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan akhirnya berhasil membunuh Elder Lich. Dengan tumbangnya undead itu, para Lizardmen bersorak merayakan kemenangan mereka. Sementara itu di markas, Cocytus memuji keberanian para Lizardmen yang berhasil membunuh Elder Lich. Pada saat itu, Entoma memberitahu Cocytus bahwa Ainz ingin berbicara dengannya. Kembali di desa Lizardmen, mereka mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan atas pasukan undead. Para kepala suku mendiskusikan tentang kekuatan pembekuan pedang Frostpain yang sangat luar biasa, dan bagaimana Zaryusu mampu menggunakannya untuk mengalahkan Elder Lich. Pada saat itu, Zenburu bertanya di mana Zaryusu. Shasuryu mengatakan bahwa Zaryusu dan Kurusu masih tertidur, sehingga ia pun mencoba untuk membangunkan mereka berdua. Di dalam sebuah gubuk, Zaryusu terbangun dan melihat Kurusu tertidur di atas dirinya. Mereka pun saling menatap mesra, namun Zenburu tiba-tiba masuk dan mengganggu mereka. Sementara itu di makam Nazarik, Ainz mengadakan pertemuan bersama para penjaga lantai. Ia kemudian memperkenalkan Victim, penjaga lantai 8 kepada para penjaga lainnya. Ainz memberitahu bahwa ia berniat mengorbankan Victim untuk menggunakan kekuatannya guna menemukan pelaku yang menyerang Shaltir, dan ia meminta maaf atas keputusan itu. Victim mengatakan bahwa suatu kehormatan baginya untuk melayani Tuan Ainz.
Dan Ainz pun memuji keberanian serta kesetiaan Victim. Ainz kemudian mengucapkan terima kasih kepada Demiurge karena selalu menjawab panggilannya. Demiurge menjawab bahwa hal itu sudah menjadi tugasnya. Ainz bertanya apakah Demiurge bisa mempertahankan pasokan kulit domba untuk pembuatan gulungan sihir. Demiurge mengatakan bahwa ia mampu melakukannya karena ia telah membeli banyak domba Abelion. Ainz menyadari bahwa domba itu adalah subspesies Chimera dan memerintahkan Demiurge untuk melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu, Ainz menyebut Shaltir, di mana Shaltir langsung memohon agar dirinya dihukum karena telah menyerang Ainz. Ainz pun mengatakan bahwa ia akan memberikan hukumannya nanti. Ainz kemudian memanggil Cocytus, yang langsung meminta maaf atas kekalahannya melawan para Lizardmen. Melihat itu, Albedo memarahi Cocytus karena tidak menatap langsung kepada Ainz saat berbicara. Ainz mengatakan bahwa ia tidak berniat menghukum Cocytus atas kekalahan itu, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Lalu ia bertanya bagaimana agar Cocytus bisa memenangkan pertempuran itu. Cocytus mengakui bahwa dirinya meremehkan para Lizardmen. Ia kekurangan informasi tentang musuh dan medan pertempuran, serta pasukannya tidak memiliki komandan yang memimpin di garis depan. Ainz terkesan dengan jawaban Cocytus, dan mengatakan bahwa kematian Elder Lich tidak memberikan dampak besar bagi makam Nazarik. Namun, Cocytus tetap harus menerima hukuman karena kalah. Ainz pun memerintahkan Cocytus untuk membunuh seluruh Lizardmen seorang diri sebagai hukumannya. Namun Cocytus ragu dengan itu, mengatakan bahwa ia ingin mengajukan sebuah permintaan. Albedo langsung menolaknya, tetapi Ainz meminta Albedo untuk tenang, dan mengizinkan Cocytus untuk menyampaikan permintaannya. Cocytus memohon pada Ainz agar para Lizardmen diberi belas kasihan. Ainz menanyakan alasannya, sehingga Cocytus pun menjawab bahwa para Lizardmen akan lebih berguna jika tetap hidup daripada mati, karena ia melihat bahwa mereka adalah prajurit yang kuat. Ainz mengatakan bahwa dirinya lebih mahir mengendalikan para undead daripada makhluk hidup, sehingga ia bertanya alasan mengapa ia harus membiarkan para Lizardmen tetap hidup. Pada saat itu, Demiurge menjawabnya, mengatakan bahwa membiarkan para Lizardmen hidup bisa dijadikan sebuah eksperimen untuk melihat apakah mereka bisa mengendalikan para Lizardmen tanpa menggunakan rasa takut. Ainz menyukai ide itu dan memuji Demiurge. Namun Demiurge mengatakan bahwa Ainz pasti telah mempertimbangkan kemungkinan hasil seperti ini sejak awal. Tetapi Ainz menjelaskan bahwa ia sengaja ingin mendengar pendapat Cocytus secara langsung dan memerintahkan seluruh penjaga untuk berbicara dengan bebas demi kepentingan Nazarik. Setelah itu, Ainz memerintahkan Cocytus untuk memerintah para Lizardmen dan membuat mereka setia kepadanya. Ainz juga meminta semua pihak bersiap untuk menunjukkan kepada para Lizardmen kekuatan Nazarik yang sebenarnya, dan memerintahkan Albedo untuk mengaktifkan pasukan Gargantua, yaitu pasukan yang dipimpin oleh seekor golem raksasa. Dengan itu, pertemuan pun diakhiri. Setelah Ainz pergi, Cocytus berterima kasih kepada Demiurge karena membantunya. Demiurge menjawab bahwa hasil ini memang yang sudah diharapkan oleh Tuan Ainz sejak awal, menjelaskan bahwa Ainz sebenarnya memang menginginkan Cocytus mengalami kekalahan. Sementara itu, Ainz kembali ke ruangannya. Ia merasa terkejut sekaligus senang saat memikirkan perkataan Cocytus tadi, di mana hal itu menunjukkan bahwa para NPC-nya bisa belajar, menganalisis, dan berkembang sendiri. Ainz menyadari bahwa ia harus belajar untuk bisa mengendalikan para penjaga lebih baik lagi, sebelum musuh yang lebih kuat datang dan mengalahkannya. Beberapa saat kemudian di desa Lizardmen, para kepala suku menyadari kemunculan pasukan undead lain di perbatasan. Namun kali ini, para undead itu mengenakan armor sihir yang berkilau. Dan Kurusu melihat bahwa sebuah sihir tingkat 6 bernama Control Weather telah digunakan untuk mengubah cuaca. Pasukan undead pun mulai membuka jalan, dan Ainz maju ke depan untuk merapalkan sihir kuat yang langsung membekukan seluruh danau itu. Memaksa para Lizardmen mundur ke dataran yang lebih tinggi. Zenberu berkata bahwa sosok itu mungkin adalah sang penguasa agung yang sangat kuat, dan yakin bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Pada saat itu, Gargantua muncul. Golem itu melemparkan batu kubus yang sangat besar ke atas danau. Dan para prajurit undead seketika membentuk tangga
sehingga Ainz dan para penjaga bisa naik ke atasnya. Ainz kemudian duduk di atas sebuah tahta, lalu mengirim utusan kepada para Lizardmen, meminta mereka mengirim seorang perwakilan. Shasuryu dan Zaryusu pun memutuskan untuk maju. Shasuryu berterima kasih kepada saudaranya karena ikut menemaninya. Dan Zaryusu menjawab bahwa ia tidak akan pernah membiarkannya pergi sendirian. Mereka mendekati batu itu dan mulai memperkenalkan diri mereka. Melihat postur tegap mereka berdua, Albedo menyebut mereka tidak patuh dan meminta Demiurge untuk memaksa mereka berlutut. Prostrate yourselves. Do not resist. Ainz kemudian meminta mereka berdua untuk mengangkat kepala mereka, dan ia kemudian memperkenalkan dirinya sendiri. Ainz memberitahu bahwa bawahannya yang bernama Cocytus akan menyerang mereka dalam 4 jam ke depan. Dan jika para Lizardmen menang, maka ia akan melepaskan mereka. Saat Shasuryu mencoba untuk menyerah, Ainz langsung menolaknya, mengatakan bahwa mereka setidaknya harus berusaha untuk menang. Sebelum Ainz pergi, Shasuryu bertanya apa yang akan terjadi pada danau ini. Ainz mengatakan bahwa es itu nantinya akan mencair. Dan Ainz serta para penjaga pun meninggalkan tempat itu melalui sebuah gerbang teleportasi. You are now free to move. Curse all of them. Do try to enjoy your last few hours, okay? Setelah itu, para kepala suku Lizardmen berkumpul dan memutuskan untuk mengirim seluruh prajurit mereka ke medan perang. Namun Zaryusu mengusulkan agar hanya para kepala suku yang bertarung untuk meminimalisir korban jiwa, dan meninggalkan satu kepala suku untuk tetap tinggal, guna memimpin suku-suku yang tersisa. Mereka akhirnya memutuskan bahwa Kurusu harus tetap tinggal. Kurusu menolak keputusan itu, namun semua kepala suku meninggalkan gubuk. Kurusu kemudian bersikeras bahwa ia ingin bertarung bersama Zaryusu. Tetapi Zaryusu mengatakan bahwa ia tidak ingin wanita yang ia cintai mati, dan mereka berdua pun saling berpelukan. Impregnate me! Setelah berteleportasi dari danau, Fikti meminta izin kepada Ainz untuk kembali menjaga makam Nazarik, sehingga Ainz pun membuka sebuah gerbang untuknya. Di markas baru itu, Aura meminta maaf karena tempat itu masih sangat sederhana. Tetapi Ainz justru menganggapnya sudah cukup baik, dan ia melihat sebuah tahta yang terbuat dari tulang belulang manusia. Demiurge mengatakan bahwa ia telah menyiapkannya khusus untuk Ainz. Namun Ainz ragu, dan akhirnya memutuskan untuk tidak duduk di atasnya. Sebagai gantinya, Ainz memerintahkan Shaltir untuk menjadi kursinya. Dan hal itu pun dijadikan hukuman bagi Shaltir, karena sebelumnya telah menyerang dirinya. Melihat itu, Demiurge memuji keputusan Tuan Ainz. Namun Albedo tidak menyukainya, sehingga ia pun keluar ruangan, berteriak keras, lalu akhirnya kembali lagi. Ainz bertanya pada Shaltir, apakah ia baik-baik saja. Shaltir terlihat kelelahan, tetapi ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dan dengan senang hati akan menjalani hukumannya. Ainz merasa bahwa hukuman itu terlalu keras, tetapi ia tetap harus melakukannya sebagai bentuk hukuman bagi Shaltir. No, I should see this punishment through. Besides, Shaltir's slip-up was a direct result of my failure. If I have to suffer through this in order to punish myself, so be it. Still, Peroncino, just how kinky did you make this chick? 2 jam kemudian, Ainz mengatakan bahwa mereka telah berhasil menakuti para Lizardmen, sehingga sekarang mereka hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Cocytus. Ainz mulai menggunakan cermin sihir untuk mengamati apa yang sedang dilakukan para Lizardmen, dan menyadari bahwa Zaryusu dan Kurusu tidak terlihat di antara para kepala suku. Ia pun menggunakan sihir untuk melihat ke dalam sebuah gubuk. Namun pada saat itu, ia mendapati bahwa mereka berdua sedang bercocok tanam. Ainz terkejut, dan langsung membatalkan sihir itu. Para penjaga pun merasa jijik melihatnya, tetapi Ainz menjelaskan bahwa Zaryusu dan Kurusu melakukannya demi mencegah ras mereka mengalami kepunahan. Ainz berpikir bahwa membahas hal semacam ini mungkin tidak pantas. Tetapi Albedo tidak keberatan, dan Demiurge juga tidak mempermasalahkannya, sementara Shaltir mulai berandai-andai melakukannya bersama Tuan Ainz. Ainz pun mengganti topik pembicaraan, dan mengingatkan agar mereka tetap waspada terhadap musuh yang pernah menyerang Shaltir, karena orang itu masih berada di luar sana.
Ainz mengatakan bahwa mereka hanya akan memberi para Lizardmen satu kesempatan untuk menjadi sekutu Nazarick. 4 jam pun berlalu, di mana terlihat para Lizardmen dan pasukan Cocytus sudah berdiri saling berhadapan di medan perang. Cocytus mulai maju ke depan dengan perlengkapan tempur lengkap, dan menyuruh para Lizardmen agar tidak menahan diri. Ia kemudian menciptakan 2 pilar es yang membentuk sebuah gerbang, menyatakan kematian siapapun yang melewati batas itu. Para Lizardmen pun mulai menyerbu menuju Cocytus, tetapi Cocytus menggunakan Frost Aura untuk membekukan para Lizardmen, dan hanya menyisakan para kepala suku. Sukyu menembakkan batu menggunakan ketapelnya, sementara Kyuku menyerang secara langsung. Namun sebuah perisai melindungi Cocytus dari serangan batu itu, di mana ia menjelaskan bahwa ia kebal terhadap serangan jarak jauh. Cocytus kemudian mengeluarkan pedang bernama God Slaying Emperor. Ketika Kyuku mencoba menyerangnya, Cocytus langsung membelahnya menjadi 2. Zenbrew menyerang menggunakan cakar besi sihirnya, tetapi Cocytus menebas lengannya. Zaryusu menyerang dengan pedang Frostpain-nya, namun Cocytus menangkap pedang itu dengan jarinya, dan menggunakan ekornya untuk menghantam Zaryusu hingga terpental. Shasuryu mencoba menggunakan sihirnya, tetapi serangan itu juga tidak mempan pada Cocytus. Melihat Zaryusu masih ingin bertarung, Cocytus melemparkan pedang Frostpain ke arahnya. Namun pada saat itu, Sukyu kembali menembakkan batunya, membuat Cocytus menjadi kesal, sehingga ia pun melesatkan tombak-tombak es yang langsung membunuhnya. Zenbrew juga kembali menerjang ke arahnya, namun Cocytus menebas kepalanya hingga putus. Cocytus kemudian memuji Shasuryu dan Zaryusu karena mampu bertahan selama ini. Kedua bersaudara itu pun mengakui bahwa mereka lemah, tetapi saling menyemangati dan bersumpah akan bertarung hingga napas terakhir. Cocytus menghargai keberanian mereka, menanyakan nama mereka sebagai bentuk penghormatan. Mengatakan bahwa meskipun mereka lemah, ia tidak akan pernah melupakan mereka. Setelah perkenalan itu, Shasuryu menggunakan sihirnya untuk menyerang, tetapi perisai Cocytus dengan mudah menahannya. Pada saat itu, Zaryusu menggunakan Frostpain untuk menciptakan kabut tebal, dan Shasuryu menyerang secara mendadak, menembus kabut dengan pedangnya, tetapi Cocytus tetap saja mampu membunuhnya. Pada saat itu, Zaryusu menyerang, dan Cocytus sekali lagi dengan mudah menangkap Frostpain-nya. Namun, pedang itu terlepas dari genggaman Cocytus dan mengenai dadanya. Cocytus mengungkapkan bahwa serangan mereka tidak berguna melawan armor pertahanannya, dan ia pun akhirnya membunuh Zaryusu juga. Beberapa saat kemudian di makam Nazarick, Ainz memuji Cocytus atas kemenangannya dalam pertempuran, menyatakan Cocytus sebagai penguasa para Lizardmen, dan memerintahkan Cocytus untuk memerintah dengan bijaksana. Ainz juga meminta para penjaga lain untuk membantu Cocytus jika ia membutuhkan bantuan. Cocytus bertanya pada Ainz apa yang akan terjadi pada jasad para Lizardmen yang gugur. Ainz menjawab bahwa tubuh mereka akan diubah menjadi pasukan undead-nya. Namun Cocytus mengatakan bahwa hal itu akan menjadi pemborosan, karena menurutnya para Lizardmen memiliki jiwa pejuang yang kuat, yang akan membuat mereka semakin kuat seiring waktu. Sehingga Cocytus pun memohon kepada Ainz agar membangkitkan mereka kembali. Ainz bertanya apakah masih ada seseorang yang tersisa untuk mewakili desa-desa Lizardmen. Cocytus menjelaskan bahwa Kurusu tidak ikut bertarung, dan mengatakan bahwa Kurusu memiliki sihir yang kuat. Ainz meminta Cocytus untuk membawa Kurusu, tetapi Cocytus menjawab bahwa ia sudah membawanya. Ainz merasa puas dan memerintahkan agar Kurusu maju. Kurusu pun membungkuk di hadapan Ainz, dan memanggilnya sebagai Supreme One atau makhluk tertinggi. Sebagai perwakilan Lizardmen, ia menyatakan penyerahan resmi sukunya, dan bersumpah akan setia kepada Ainz sama. Ainz meletakkan tangannya di leher Kurusu, dan mengatakan bahwa ia memiliki sebuah permintaan. Kurusu bertanya apa permintaan itu. Ainz pun menawarkan kesempatan untuk menghidupkan kembali Zaryusu. Kurusu bertanya apakah hal itu benar-benar bisa terjadi. Ainz menjawab bahwa ia dengan mudah mampu memanipulasi hidup dan mati. Kurusu bertanya apakah Ainz menginginkan tubuhnya. Mendengar itu, Albedo dan Shaltir langsung marah. Namun Ainz menegaskan bahwa bukan itu yang ia mau. Ia ingin agar Kurusu menjadi mata-mata di antara kaumnya, dan melaporkan segala sesuatu kepadanya. Ainz kemudian meminta Kurusu memikirkan apa yang paling penting bagi hidupnya. Menjelaskan bahwa saat Zaryusu dihidupkan kembali, ia akan menanamkan sebuah sihir kutukan pada Zaryusu, di mana sihir itu akan langsung membunuh Zaryusu jika Kurusu berani mengkhianatinya. Ainz mengatakan bahwa jika Kurusu ingin Zaryusu kembali,
maka keputusan itu ada di tangannya. Well, I'm done waiting. Make your choice. Di alam roh, terlihat Zaryusu melayang dalam kegelapan. Namun pada saat itu, secercah cahaya mulai menyinarinya. Ia mendengar suara Kurusu, dan ia mencoba mengulurkan tangannya. Pada saat itu, Zaryusu pun terbangun, dan Kurusu langsung memeluknya. Ia terkejut mendapati dirinya hidup kembali dan sudah berada di desanya. Ainz mengucapkan selamat atas kembalinya Zaryusu dari kematian. Zaryusu tidak bisa mempercayai adanya kekuatan yang tidak masuk akal seperti ini. Ia pun bersumpah setia kepada Tuan Ainz dan memohon kemakmuran bagi kaumnya. Ainz menyetujuinya dan mengatakan bahwa Zaryusu memerlukan waktu untuk memulihkan kekuatannya dan menyuruh Zaryusu untuk berbicara pada Cocytus untuk mendapatkan arahan lanjutan. Sebelum pergi, Zaryusu memohon agar rekan-rekannya yang gugur juga dibangkitkan. Ainz merasa bahwa tidak ada gunanya baginya untuk menghidupkan mereka. Namun Zaryusu menjawab bahwa mereka kuat, dan sangat yakin bahwa mereka pasti bisa berguna bagi Tuan Ainz. Mendengar itu, Ainz menyuruh Zaryusu untuk menjaga jasad para Lizardmen, mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan permintaan itu, lalu ia pun pergi bersama Aura. Meski begitu, Zaryusu mengatakan bahwa setidaknya mereka berhasil bertahan hidup. Kurusu memintanya beristirahat agar cepat pulih, dan mereka akan menangani apapun yang terjadi selanjutnya.